Bapak Ibu saudara-saudara, untuk mensyukuri segala berkat Tuhan yang Ia beri dalam kehidupan kita, mari kita beribadah kepadanya dalam pelayanan renungan harian keluarga hari ini. Kita menyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah, karena hari ini kami masih diberikan kekuatan dan kesehatan, tapi juga hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan sapaan Tuhan lagi melalui firman Tuhan dalam Alkitab yang akan kami baca dan renungkan bersama saat ini. Bermohonlah kami biar kiranya Roh Kudus yang tuntun dan arahkan kami, sehingga ketika mendengarkan firman Tuhan ini, kami akan mampu juga melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap sedia mendengarkan dan melakukannya. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan membaca dalam Lukas pasal 8 ayat 11 dan ayat 12. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Saudara-saudara, tema perenungan kita di saat ini ialah benih itu ialah firman Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasakan momen di mana firman Tuhan begitu menyentuh hati kita saat kita mendengarnya di gereja atau saat kita mendengarnya lewat YouTube seperti saat ini? Kita bahkan mungkin meneteskan air mata, merasa dikuatkan dan berjanji akan berubah. Tapi begitu keluar dari pintu gereja atau begitu channel YouTube ini dimatikan, semuanya seakan hilang. Firman yang tadi terasa hidup
kini tak lagi kita ingat. Begitulah hati manusia, seringkali cepat terharu tapi lambat untuk menanam. Dan disitulah Yesus berkata, benih itu ialah firman Allah. Dan ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Firman yang tidak dijaga akan segera hilang, dicuri bahkan sebelum sempat tumbuh. Artinya ada orang yang mendengar firman tapi hatinya belum siap menerimanya. Firman itu tidak sempat berakar dan akhirnya iblis datang mencurinya. Betapa sering hal ini terjadi tanpa kita sadari. Kita membaca dan mendengar renungan pagi, lalu kemudian sibuk dengan pekerjaan, sekolah, urusan rumah tangga, sampai sore hari kita sudah lupa apa yang kita baca tadi pagi. Firman itu hilang begitu saja, bukan berarti karena firman itu lemah, tapi karena hati kita tidak menjaganya dengan kuat. Iblis tahu betul kuasa firman Tuhan. Ia tahu bahwa firman bisa menumbuhkan iman, memulihkan hati, dan membawa keselamatan. Karena itu, ia berusaha mencuri firman sebelum sempat bertumbuh. Ia melakukannya dengan cara yang halus, yakni lewat kesibukan, lewat kekhawatiran, lewat gangguan kecil yang membuat hati kita tidak fokus pada Tuhan. Tapi Tuhan mengingatkan kita hari ini, jangan biarkan firman itu dicuri. Jagalah firman yang sudah kita terima, renungkan, doakan, dan hidupi. Kadang satu ayat saja bisa menjadi kekuatan besar kalau kita simpan baik-baik di dalam hati. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memiliki hati yang lembut, hati yang terbuka bagi firman. Sebab hanya hati yang lembut yang bisa menumbuhkan kehidupan. Jangan biarkan hati kita menjadi seperti jalan yang keras, tapi biarlah menjadi tanah yang baik di mana firman Tuhan bisa berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Pesan firman untuk kita, jagalah firman yang kamu dengar hari ini. Jangan biarkan iblis mencurinya, sebab firman yang disimpan dalam hati akan menjadi kekuatan yang menuntun pada keselamatan. Tuhan memberkati, amin. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah diperdengarkan lagi oleh firman. Maka buatlah hati kami ini seperti tanah yang subur, agar supaya firman itu dapat berakar, dapat bertumbuh, dan dapat berbuah dalam setiap hal yang kami lakukan dan kerjakan, lewat tutur kata kami, lewat pikiran kami, lewat tindakan kami. Maka biarlah kami semakin setia dan selalu mau mencintai dan merindukan akan kebenaran firman Tuhan, karena kami percaya firman ini adalah kompas, firman adalah petunjuk arah kehidupan kami, agar supaya kehidupan kami ini semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkatilah semua yang sudah memberi dan meluangkan waktu dalam pelayanan renungan harian keluarga di saat ini. Berkatilah pekerjaan mereka, pelayanan, aktivitas, usaha, tugas dan tanggung jawab mereka. Tapi juga kalau ada saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul, mungkin karena ada sakit penyakit, pergumulan, masalah ekonomi, masalah pendidikan anak-anak, atau apapun itu Tuhan, hadirlah bersama dengan mereka, kuatkanlah iman mereka, jangan biarkan iman mereka jauh, jangan biarkan iman mereka goyah, tapi biarkanlah iman mereka semakin kuat dan teguh, bersandar dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Karena ada janji firman Tuhan yang berkata bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, merekalah orang yang akan menikmati berkat Tuhan. Inilah kami Tuhan yang mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Kami aminkan doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah pelayanan renungan harian keluarga kita di hari ini. Tuhan pasti memberkati kita semua. Shalom.